Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuria Hidayati, CIKIP yang ke-11 Kabupaten Lombok Tengah. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 filosofi pendidikan KHD dengan nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah saat saya memahami filosofi pendidikan KHD, yaitu konsep merdeka belajar. Pendekatan pendidikan yang menekankan kebebasan dalam pembelajaran dengan guru sebagai fasilitator untuk membantu siswa menemukan metode belajar yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Momen penting dalam pembelajaran modul 1.2 adalah memahami nilai guru penggerak dan peranannya dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Saya campur aduk ketika menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai serta peran guru penggerak. Saya merasa terdorong dan termotivasi untuk menerapkannya dan dapat kekhawatiran dan beban atas tanggung jawab yang besar. Namun, kecemasan dihadapi sebagai tantangan positif yang mendorong saya untuk terus belajar dan berkembang. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan filosofi pendidikan KHD ke dalam nilai dan peran guru penggerak yang saya miliki. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 memberikan landasan filosofi dan konsep dasar tentang merdeka belajar, sementara modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak yang memberikan strategi praktis dan teknik pengelolaan kelas untuk menerapkan konsep tersebut dalam praktek sehari-hari, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan, saat memahami konsep merdeka belajar, saya merasa sangat termotivasi dan bersemangat karena konsep ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Namun saya juga merasa sedikit cemas tentang bagaimana menetapkan konsep ini dalam kelas yang heterogen. 3. Pembelajaran. Saya belajar bahwa memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar bukan berarti tanpa panduan. Sebagai guru, peran saya adalah sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan cara belajar yang paling efektif sesuai dengan kodrat alam dan zaman bagi mereka. Selain itu, saya belajar tentang berbagai strategi pengelolaan kelas yang dapat mendukung pelaksanaan merdeka belajar. 4. Penerapan atau rencana. Saya akan menerapkan konsep merdeka belajar ini dengan mencoba lebih banyak memberikan pilihan kepada siswa dalam tugas dan proyek yang mereka kerjakan. Saya juga akan lebih banyak menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan kolaboratif untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kesimpulan, modul 1.1 dan 1.2 memberikan wawasan dan panduan komprehensif untuk mengembangkan pendidikan yang lebih berpusat pada siswa dan mendukung perkembangan holistik mereka. Dengan memandukan kedua konsep merdeka belajar dan nilai-nilai serta peran guru penggerak, kita dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, dinamis, dan inovatif. Ini adalah langkah penting dalam transformasi pendidikan Indonesia yang memerlukan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama. Thank you. Salam guru penggerak.